Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fuad? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, baik sehat jasmani maupun rohani. Kira-kira lagi pada ngapain nih sahabat Fuad? Siapa nih kalau nonton atau dengerin YouTube-nya sambil rebahan atau ada yang sambil beraktivitas? Gak apa-apa mau rebahan atau yang lagi beraktivitas sambil dengerin podcast dari LDK Fuad. Semoga tetap berkah selalu ya. Amin. Kali ini ada salah satu kisah sahabiah wanita Rasulullah setelah Khadijah, yaitu Saudah binti Zam'ah, yang diambil dari Muslimah Daily. Saudah binti Zam'ah adalah wanita yang dipilih Rasulullah sebagai istri pasca wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Nabiullah yang sangat mencintai Khadijah cukup lama memutuskan untuk menikah lagi. Hingga kemudian Saudahlah yang mendapat keutamaan untuk menggantikan peran Khadijah tersebut. Dalam Ar-Rahiq Al-Maktum disebutkan bahwa Rasulullah menyunting Saudah pada tahun ke-10 kenabian dengan statusnya sebagai janda. Saudah baru saja selesai iddah selepas suaminya, yaitu As-Sakran bin Amr, meninggal dunia sepulang dari negeri hijrah Habasyah. As-Sakran adalah salah satu sahabat Rasul yang bersyahadat di awal keislaman. Pun demikian dengan Saudah, ia menjadi salah satu muslimah yang turut merasakan getirnya perjuangan awal dakwah Islam. Bersama Sakran, sang suami, ia termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah ketika para kafir Quraisy mulai berlaku kejam terhadap muslimin. Keduanya kemudian sempat merasakan kedamaian di bawah perlindungan Raja Habasyah. Namun, ketenangan hidup di negeri asing tak berlangsung lama hingga akhirnya Saudah dan suami memutuskan kembali ke Mekah. Saat itulah Saudah mengalami kedukaan tak terkira karena sang suami wafat setiba di kota kelahiran Islam. Namun kedukaan itu ternyata membawa kabar gembira dari Rasulullah yang kemudian meminangnya. Rasulullah pun memperistrinya dan menjadikan Saudah sebagai Ummul Mukminin. Selepas Saudah, Rasulullah terbiasa menyelamatkan janda muslimin dengan menjadi anggota keluarga Nabi. Kecuali Aisyah, satu-satunya gadis yang dinikahi oleh beliau SAW. Ada kisah menarik di perjalanan rumah tangga Saudah dan Rasulullah. Pernah terjadi konflik antara kedua sosok mulia itu di tengah badai rumah tangga yang tak terelakkan. Rasulullah hampir saja menceraikan Saudah. Wanita solehah itu pun ketakutan. Ia merasa meninggal dan dibangkitkan kelak dengan status sebagai istri Rasulullah. Saudah yang merasa dirinya telah berusia lanjut pun kemudian memberikan hari bergilirnya untuk Aisyah. Ia rela melakukannya asal dapat menjadi istri Rasulullah hingga akhir hayatnya. Saudah pula mengetahui bahwa suaminya memiliki perasaan yang lebih kepada Aisyah dibanding istri beliau yang lain. Atas perkara Saudah ini, Allah pun kemudian menurunkan ayat tentangnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 128. Jika seorang mengkhawatirkan nuyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kalian bergaul dengan istri kalian, cara baik dan memelihara kalian dari nuyuz dan sikap tak acuh, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, nuyuz sendiri itu merupakan sikap durhaka seorang istri pada suaminya. Ayat tersebut pun kemudian menjadi rujukan hukum berumah tangga bagi kaum muslimin hingga akhir zaman. Saudah menyadari kesalahannya dan memilih merelakan waktu bersama sang terkasih demi ikatan pernikahan yang enggan ia akhiri. Rasulullah pun menyetujui saran Saudah dan tetap menjadikan Saudah sebagai istri beliau, sang istri setelah Khadijah, yaitu sang wanita mulia. Sahabat Fuad, demikian kisah sahabiah Saudah binti Zam'ah. Dari cerita tersebut, keinginan Saudah terijabah.
ia berstatus sebagai Ummul Mukminin hingga akhir hayat, bahkan hingga di akhirat kelak. Semoga Allah memberi kedudukan yang lebih tinggi bagi keikhlasan Saudah binti Zam'ah. Nantikan podcast berikutnya dari LDK Fuad. Tetap awali hari dengan doa dan rasa syukur. Ceriakan wajah dengan senyuman, hadapi cobaan dengan keikhlasan. Semoga hari ini dipenuhi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.